Salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Bagaimana kabar? Kita ketemu lagi di sesi perkuliahan pada kali ini yang berkaitan dengan pembahasan mengenai istilah-istilah dan juga form-form yang ada di accounting department. Kesempatan ini kita gunakan untuk membahas apa saja yang berkaitan dengan istilah-istilah yang sering dipakai di accounting maupun juga formulir-formulir ataupun form-form yang berkaitan dengan pelaporan yang ada di setiap harinya. Itu ya. Baik, kita bahas pertama yang berkaitan dengan reservasi atau reservation. Tentunya kita tahu hal yang utama di sini adalah permulaan di akuntansi hotel itu dimulai pada saat kita ada di reservasi, di mana pada saat di reservation itu kita menerima adanya istilah deposit. Nah, deposit ini sendiri atau uang muka itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah prepayment, lalu yang kedua adalah advance deposit, yang ketiga adalah deposit itu sendiri. Nah, prepayment adalah pembayaran secara lunas oleh tamu pada saat dia belum check-in. Jadi ini prepayment dilaksanakan tamu membayar semua yang berkaitan dengan pesanannya, namun dia belum check-in. Ya, jadi istilahnya pembayaran lunas di muka sebelum tamu tiba di hotel atau melaksanakan check-in. Itu adalah berkaitan dengan istilah prepayment. Lalu yang kedua adalah advance deposit, di mana kondisi ini adalah tamu melakukan pemesanan dan membayar sebagian sebagai uang muka, ya, tetapi tamu belum check-in. Jadi hampir sama dengan prepayment, sama-sama belum check-in, tetapi sudah melaksanakan pembayaran. Kalau prepayment itu adalah sudah lunas semuanya, tetapi kalau untuk advance deposit itu baru sebagian saja untuk uang mukanya. Sedangkan deposit itu sendiri adalah uang muka yang dikondisikan pada saat tamu tersebut check-in. Nah, biasanya ini deposit dimintakan 1,5 kali dari harga kamar. Semisal harga kamarnya 200.000, otomatis tamu tersebut dimintakan deposit 300.000 dengan asumsi yang 200.000 untuk pembayaran kamar, sedangkan untuk yang 100.000 adalah untuk seandainya nanti tamu memakai fasilitas lain. Contoh, seandainya tamu tersebut memakai layanan room service, lalu juga bisa memakai yang berkaitan dengan massage, nah, itu nanti, atau bahkan minibar. Nah, itu adalah sebagai jaminan untuk mengcover itu tadi. Ya, itu ya. Baik, selanjutnya ada istilah juga front office kasir. Nah, jadi di front office nanti ada selain reservasi juga ada istilah front office kasir, yaitu adalah bagian kantor depan hotel yang mengurus masalah pembayaran tamu hotel. Nah, itu ya, itu adalah istilah-istilah yang ada di depan atau di kantor depan. Ya, selanjutnya yang berkaitan dengan rekening tamu, nah, atau sering disebut dengan guest account, ya, di mana guest account ini adalah merupakan bagian terpenting dari pelayanan kepada tamu. Di dalam guest account ini juga atau rekening tamu itu ada berbagai macam istilah. Yang pertama adalah guest bill, di mana guest bill itu adalah rekening atau bill tamu yang harus dibayar atas biaya sewa kamar dan hidangan layanan hotel yang lainnya. Nah, itu adalah guest bill atau rekening tamu. Lalu yang kedua adalah guest ledger. Apa itu guest ledger? Adalah daftar tagihan untuk tamu yang sifatnya masih menginap di hotel. Jadi ini masih aktif, ya. Jadi rekeningnya tamu masih aktif. Soalnya dia masih stay di hotel. Itu namanya guest ledger. Nah, lalu ada lagi juga istilah mengenai city ledger. Apa city ledger? Itu adalah daftar rangkaian tagihan atau rekening untuk tamu yang sudah melakukan check out atau keluar hotel. Jadi ini dalam bentuk tagihan atau piutang hotel. Nah, itu jadi sudah tidak aktif lagi
sifatnya, dan dia adalah sudah jackpot dalam bentuk tagihan. Nah, itu ya, atau piutang. Itu nantinya dia akan dikondisikan oleh seorang account receivable atau AR section. Nah, itu yang berkaitan dengan cash account atau rekening tamu. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Ya, sekarang yang berkaitan dengan layanan tamu atau guest service. Di sini ada beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan layanan tamu atau guest service. Yang pertama adalah registration card. Kita sudah sering kali mendengar pada saat tamu datang itu biasanya setelah mengadakan proses check-in akan dikasihkan yang namanya registration card. Itu apa? Kartu daftar tamu yang terdaftar di suatu hotel. Bukti kalau tamu tersebut check-in atau menginap di hotel tersebut. Nah, biasanya atau disebut dengan hotel pass gitu biasanya ya. Tuh. Lalu yang kedua adalah rate. Ya, jadi ini adalah tarif kamar yang berlaku di suatu hotel. Nah, itu ya, itu yang berkaitan dengan harga kamar, maksudnya seperti itu. Rate, seperti juga public rate. Nah, itu adalah harga kamar yang berlaku di suatu hotel tersebut. Nah, itu ya. Baik. Selanjutnya ada istilah tax. Nah, ini kita seringkali ada dua kata, tax and service. Nah, ini ya. Apa itu tax service? Jadi yang berkaitan dengan tax service itu adalah pajak yang dibebankan kepada tamu-tamu yang mengadakan check-in di hotel atau menikmati layanan hotel. Untuk tax sendiri adalah pajak atau peraturan-peraturan pemerintah. Ya, biasanya ini adalah peraturan yang berkaitan dengan pendapatan hotel. Di sini besarnya adalah 11%. Lalu yang kedua adalah service charge. Service charge ini adalah ongkos pelayanan yang dikenakan atas jasa yang dinikmati oleh tamu selama tamu tersebut tinggal di hotel atau restoran sesuai dengan keputusan yang berlaku. Ini berapa? 10%. Jadi intinya tamu yang melaksanakan check-in di hotel itu dikenakan tax and service. Totalnya 21%. Dengan rincian yang 11% adalah tax, sedangkan yang 10% adalah service charge. Ya, itu ya. Nah, service charge nanti akan dibagikan ke semua karyawan pada akhir bulan atau juga pada pertengahan, tergantung daripada kebijakan masing-masing manajemen hotel tersebut. Nah, di sini juga ada istilah paid out. Nah, itu apa itu paid out? Adalah pengeluaran uang house bank di sini ya. House bank itu adalah uang arus kas yang ada di tiap-tiap outlet kasir ya. Ada di front office kasir, ada di restoran and bar kasir, ada di swimming pool kasir, ada di business center, itu yang berkaitan dengan house bank. Ya, di mana yang pengeluaran house bank atau sejumlah uang house bank yang dilakukan oleh front office kasir untuk keperluan tamu, misalnya untuk pembayaran taksi atau becak atau yang lainnya. Dan ini nanti akan masuk sebagai tagihan tamu. Jadi hotel hanya sebagai membantu pembayaran tamu kepada pihak lain, tetapi jumlah atau nominalnya sangat terbatas ya. Misalnya di bawah 100.000. Nah, itu ya. Tuh. Itu yang berkaitan dengan paid out. Paham ya? Inilah yang berkaitan dengan layanan tamu atau guest service-nya. Ya, selanjutnya berkaitan dengan pendapatan atau revenue. Nah, istilahnya adalah pendapatan itu juga revenue. Nah, itu ya. Itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah room revenue. Apa itu room revenue? Itu adalah pendapatan bersih dari hasil penjualan kamar dalam satu periode. Nah, itu adalah room revenue. Lalu yang kedua adalah food and beverage revenue, yaitu pendapatan bersih dari hasil penjualan makanan dan minuman di seluruh outlet yang ada di operasional hotel tersebut.
Nah, paham ya? Dan yang ketiga adalah other revenue. Ya, adalah pendapatan bersih di luar dari room revenue dan juga food and beverage revenue. Apa saja itu? Pertama, hasil dari rental hall, hasil dari sewa arcade, hasil dari swimming pool, ya, hasil dari massage. Nah, itulah yang berkaitan dengan other revenue atau biasa disebut dengan other income. Ya, itu ya. Paham ya, yang berkaitan dengan istilah yang ada di pendapatan atau revenue hotel. Nah, setelah ada pendapatan, berarti ada pengeluaran. Nah, di sini yang namanya pengeluaran atau biaya itu disebut cost maupun expenses. Nah, itu ya. Sekali lagi, yang berkaitan dengan biaya atau pengeluaran itu disebut cost atau expenses. Nanti akan kita kupas apa itu cost, apa itu expenses di sesi berikutnya. Ya, kita kembali lagi ke sini. Yang berkaitan dengan biaya atau cost tadi adalah yang pertama, biaya non-operating. Apa itu biaya non-operating? Adalah biaya yang timbul selain yang sudah dibebankan kepada departemen. Ya, contohnya apa? Sewa, pajak, biaya bank, dan juga depresiasi serta asuransi. Jadi ini yang berkaitan dengan biaya operasional selain yang ada di tiap departemen. Ya, ini ada sewa, mungkin sewa ini ya apa tuh, sewa baliho atau juga pajak-pajak yang lainnya. Itulah biaya non operating yang ada di hotel tersebut. Jadi di luar departemen. Ya, tuh. Lalu yang kedua adalah apa? Kurkecat. Nah, biasanya kalau kita berkaitan mendengar kurkecat berarti berkaitan dengan layanan yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Nah, di sini adalah kurkecat adalah biaya tambahan yang dibebankan kepada tamu yang membawa makanan dan minuman dari luar hotel pada waktu yang bersangkutan mengadakan acara di hotel atau meeting atau juga workshop. Nah, ya biasanya di full board meeting ini ada tamu, katakanlah sudah ada menu yang disiapkan, tetapi dia membawa menu dari luar dan nanti dikenakan kurkecat. Sebesar berapa? Tergantung dari kebijakan masing-masing hotel. Ada yang menerapkan 10%, ada yang menerapkan 20% dari total harga makanan yang dibawa dari luar tersebut. Nah, itu ya. Tuh. Lalu yang ketiga adalah apa? Distribution department. Ya, ini apa? Biaya-biaya dari departemen yang dialokasikan ke seluruh departemen yang memerlukan sehingga pada tutup buku dalam departemen tersebut menunjukkan angka 0 atau habis. Jadi adalah biaya-biaya atau pengeluaran yang dialokasikan kepada tiap-tiap departemen sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, itu adalah distribution department. Semisal penggunaan chemical itu biasanya kebanyakan dibebankan kepada housekeeping selaku pelaksana dari itu. Lalu bisa juga ini yang berkaitan dengan promosi itu biasanya dibebankan kepada sales and marketing. Itu adalah yang berkaitan dengan distribution department. Itu yang berkaitan dengan pengeluaran. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya correction service system. Ya, yang berkaitan dengan ini adalah over atau short. Kita sudah tahu ya, over berarti kelebihan, short berarti kekurangan. Yang berkaitan dengan over short ini adalah biasa digunakan pada saat kita melaksanakan suatu laporan pembayaran. Laporannya adalah kalau over ya ditulis over kelebihan, kalau kekurangan ya short. Itu yang berkaitan dengan ini. Dan ini pun nominalnya juga sangat sedikit ya. Jadi biasanya di bawah 1000 ya, yang namanya over short. Untuk berkaitan untuk balancing daripada tiap laporan daily hasil report. Nah, selanjutnya overbooking. Kita sering kali juga mendengar adanya overbooking pada saat hotel tersebut high season atau penuh. Apa itu overbooking? Adalah kelebihan pesanan, yaitu keadaan yang menunjukkan jumlah pemesan lebih banyak daripada
jumlah kamar yang tersedia. Akhirnya hotel tersebut akan mengalami overbooking, ya, kelebihan pemesanan. Itu. Lalu refund. Nah, refund itu adalah pengembalian kelebihan pembayaran tamu. Semisal tadi pada saat tamu deposit, ternyata tamu tersebut, ya kan tadi kan pada saat tamu itu melaksanakan check-in dimintakan 1,5 kali. Ternyata kelebihan deposit tadi tidak digunakan oleh tamu tersebut, akhirnya harus dikembalikan kepada tamu yang bersangkutan. Itu namanya refund atau pengembalian kelebihan pembayaran tamu. Nah, itu ya. Selanjutnya ada istilah juga void. Void adalah pembatalan atas transaksi yang sudah terjadi. Ini biasa terjadi semisal kita input salah. Input harga kamar harusnya 500.000, tetapi di situ terlanjur kelebihan 01, jadi ada 5 juta. Akhirnya kita harus mengoreksi melalui void ini. Ya, itu pada saat terjadinya suatu input data. Nah, seandainya sudah melampaui 1 hari, itu otomatis harus di adjustment. Sama-sama pembatalan, sama-sama koreksi, tapi itu sudah melampaui 1 kali transaksi dalam 1 hari, sudah melalui backup data atau posting, itu nanti akan tidak di void lagi, tetapi di adjustment. Itu ya, itu yang berkaitan dengan correction service system. Ya, ada juga istilah rebate. Ya, semua sama-sama itu koreksi. Kalau rebate plus itu adalah koreksi penambahan, kalau rebate min itu adalah koreksi pengurangan. Ya, paham ya? Ya, baik. Kita lanjutkan. Di sini ada istilah input data transaksi harian. Nah, ini kita pengenalan juga yang berkaitan dengan yang berada di sistem. Ya, ini adalah buku harian atau jurnal, di mana dokumen tempat mencatat transaksi-transaksi yang menyebabkan perubahan harta dan utang. Contohnya buku kas, buku bank, buku penjualan, dan juga buku memorial. Nah, yang namanya jurnal itu adalah berkaitan dengan setiap kecil pun transaksi yang terjadi di hotel itu akan membentuk suatu jurnal. Dan jurnal nanti ini akan berkumpul, akan bermuara jadi satu pada buku besar. Atau istilahnya adalah general ledger. Nah, itu ya, buku besar digunakan untuk buku-buku merupakan kumpulan dari perkiraan-perkiraan dari buku harian ini tadi. Nah, itu ya, itu yang berkaitan dengan pemahaman mengenai buku harian dan juga buku besar atau general ledger. Ya, selanjutnya sekarang dengan berkaitan dengan hotel bank. Ya, tentunya hotel itu mempunyai rekening yang ada di bank. Nah, di sini akan kita soundingkan juga yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ada di perbankan yang berkaitan dengan laporan perusahaan atau hotel. Yang pertama apa? General account. General account adalah rekening bank yang menampung semua pendapatan yang diterima oleh hotel. Namanya juga disebut bank in. Jadi hotel itu mempunyai beberapa rekening, ya. Itu salah satunya adalah bank in atau juga general account. Ini adalah rekening yang digunakan untuk menampung atau merekap atau melaporkan yang berkaitan dengan semua pendapatan yang diterima oleh hotel dalam periode tertentu. Biasanya 1 hari itu kita rekap, langsung kita laporkan ke bank atau kita masukkan ke rekening bank in tadi. Nah, itu ya. Tuh. Lalu ada bank in berarti ada bank out. Iya, itu adalah di operating account. Itu rekening bank untuk keperluan dana operasional hotel. Jadi bisa juga untuk keperluan membiayai yang berkaitan dengan maintenance-nya, berkaitan dengan operasional yang ada, atau juga termasuk dengan pembayaran kepada supplier atau vendor. Itu namanya operating account atau bank out. Nah, lalu yang ketiga adalah dropping dana. Nah, biasanya ini diterapkan dalam hotel-hotel yang change atau hotel-hotel yang istilahnya seperti hotel bercabang.
Ya, jadi yang namanya drawing dana adalah penyerahan sejumlah dana yang digunakan untuk keperluan operasional hotel. Jadi hotel cabang-cabang itu akan melaporkan ke semuanya kepada hotel induk di pusat yang berkaitan dengan penyetoran dana maupun keperluan dana. Itu melalui nama istilahnya adalah dropping. Ya, itulah yang berkaitan dengan pemahaman yang ada di hotel bank. Baik, selanjutnya yang berkaitan dengan pelaporan periodik hasil pendapatan hotel. Nah, ini biasanya setelah kita kumpulkan semuanya, lalu akan kita laporkan dalam bentuk laporan keuangan. Di sini ada istilah-istilahnya. Pertama adalah Gross Operation Profit atau GOP. Ya, itu adalah laba sebelum dikurangi dengan biaya pengusutan, bunga, dan pajak. Nah, GOP inilah yang berkaitan yang bertanggung jawab adalah manajemen pengelola hotel tersebut. Nah, itu ya. Itu kalau GOP atau profit. Lalu di sini juga ada namanya Net Operating Profit atau NOP, yaitu laba setelah biaya penyusutan, bunga, dan pajak. Ya, itulah NOP, Net Operation Profit. Lalu yang ketiga adalah apa? Gross Operation Loss atau lawannya dari atau kebaliknya dari GOP tadi. Ini adalah GOL. Jadi laporan kerugian atas pendapatan yang diterima hotel per periode. Tidak GOP, tidak profit, tapi goal atau loss, jadi rugi. Nah, inilah yang berkaitan dengan laporan periodik hasil pendapatan hotel. Itu ya, ini yang berkaitan dengan hasil akhir yang merupakan barometer hotel atau manajemen di dalam mengambil keputusan. Nah, itu. Selanjutnya kita akan beralih kepada form-form. Nah, form-form yang biasa digunakan pada operasional harian. Kita mulai dari form penjualan kamar, hasil penjualan kamar. Apa saja itu? Di sini ada tertera guest bill atau rekening tamu. Rekening tamu juga yang berkaitan dengan master bill dan juga extra bill. Ya, biasanya dibuat dua, ya, antara master bill dan juga extra bill. Biasanya untuk master bill itu yang berkaitan dengan grup. Biasanya grup itu kan yang berkaitan dengan event-event ataupun juga dengan fasilitas kamar itu yang berkaitan dengan harga kamar atau biaya kamar itu ditanggung oleh grup, tetapi yang berkaitan di luar itu akan dibebankan pada tamu yang bersangkutan atau masing-masing, makanya akan dibebankan pada yang namanya extra bill. Nah, itu ya. Lalu ada yang namanya reservation form, yaitu formulir yang digunakan untuk menerima pemesanan kamar oleh tamu. Lalu ada registration form, itu apa? Form yang digunakan pada saat kita memanggil tamu untuk mengisi data-data mengenai kelengkapan tamu. Registration card sudah kita bahas tadi, yaitu merupakan kartu tanda tamu tersebut stay di hotel. Di sini juga ada istilah room conceit, yaitu laporan yang berkaitan dengan keadaan atau status kamar. Apakah sudah vacant clean atau masih vacant dirty, ya, atau bahkan masih OO atau out of order alias tidak dipakai atau masih dalam perbaikan. Ya, itulah yang namanya room conceit. Lalu ada juga yang namanya adalah room sales recapitulation. Itu adalah laporan dari hasil pendapatan kamar dalam satu hari operasional. Nah, itu adalah room sales recapitulation. Lalu yang terakhir adalah remittance of fund. Itu apa? Amplop yang digunakan untuk memasukkan hasil pendapatan dalam setiap shift yang berbentuk cash money. Nah, itu ya. Itulah yang berkaitan dengan form-form yang digunakan pada penjualan kamar. Nah, selanjutnya kita akan balik ke laporan yang dihasilkan. Hasil penjualan kamar itu adalah ada yang namanya tadi ya room sales recapitulasi, yaitu hasil dari recap dari hasil dari penjualan kamar.
Lalu di sini juga ada namanya daily opsil. Ya, daily opsil adalah rangkaian pendapatan dari operasional hotel dalam satu hari. Bisa dari kamar, bisa dari makanan dan minuman, dan juga dari other revenue. Itu ya, itu yang berkaitan dengan laporan yang dihasilkan pada saat penjualan kamar. Paham? Ya. Kita lanjutkan. Lalu form penjualan makanan dan minuman. Di sini ada beberapa form. Yang pertama adalah menu list, yaitu apa? Daftar harga dan jenis makanan serta minuman. Ya, atau menu itu yang ada di setiap restoran ataupun juga ada di room service. Lalu yang kedua adalah apa? Restoran and bar order. Ini adalah formulir atau form yang digunakan untuk mencatat pesanan tamu, atau juga bisa disebut dengan captain order. Nah, itu adalah restoran and bar order. Lalu di sini juga ada yang namanya restoran and bar bill, yaitu apa? Formulir untuk mencatat transaksi penjualan makanan dan minuman yang dilakukan tamu sebagai tanda bukti juga untuk tagihan kepada tamu tersebut. Nah, itu ya. Lalu di sini juga ada yang namanya restoran and bar summary of sale. Namanya kalau pakai summary berarti untuk merekap semua hasil penjualan makanan dan minuman baik secara tunai atau cash money maupun secara kredit atau ditagihkan ke kamar. Nah, dan ini dilaporkan oleh setiap masing-masing shift-nya. Nah, itu ya. Lalu yang terakhir yang berkaitan dengan form ini adalah sama, remittance of fund. Ya. Tadi sudah kami jelaskan, merupakan amplop yang digunakan untuk memasukkan hasil dari pendapatan transaksi pada hari itu yang berbentuk cash money. Kalau dari kamar ya kamar, kalau dari makanan dan minuman ya dari makanan dan minuman. Itu ya, itu yang berkaitan dengan form penjualan makanan dan minuman. Ya, semakin jelas ya kita ya yang berkaitan dengan istilah-istilah maupun form-form yang ada. Ya, lalu laporan apa saja yang dihasilkan? Ya, di sini ada restoran and bar summary of sale. Jadi berkaitan dengan seluruh laporan yang berkaitan dengan hasil pendapatan penjualan makanan dan minuman. Lalu di sini juga ada namanya daily of sales tadi, ya, yang berisi juga berkaitan dengan hasil seluruh penjualan pada hari tersebut. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ada form pengumpulan piutang. Nah, ya dalam bentuk tadi apa? City ledger tadi. Nah, apa saja itu? Kelengkapannya adalah gas bill. Harus ada gas bill-nya, harus ada rekening tamunya. Lalu ada bukti reservation form dari tamu tersebut, bukti pemesanan tersebut. Lalu seandainya juga ada dia dari travel agent, entah itu travel agent OTA atau online travel agent atau travel agent offline, itu harus memakai bukti adanya agen voucher atau bukti voucher terlampir. Lalu ada juga dasar pengenaan pajak atau DPP lampirannya. Ya, ini juga form yang harus dipenuhi. Ada juga invoice ya yang berkaitan dengan rincian dari transaksi yang telah dilakukan oleh tamu tersebut. Lalu yang terakhir, kalau sudah dibayar lagi oleh tamu yang bersangkutan akan dibuatkan namanya cash receipt atau bukti pembayaran tamu. Ya, itulah form pengumpulan piutang. Ya, selanjutnya ada form penerimaan uang muka. Nah, ini ya. Tadi sudah kami sebut ya, form yang berkaitan dengan penerimaan uang muka atau deposit, atau itu entah deposit, entah itu advance deposit, entah itu prepayment tadi, itu adalah namanya cash receipt atau official receipt. Ya, jadi form bukti penerimaan uang. Cash receipt atau istilahnya official receipt. Lalu juga dilengkapi dengan reservation form. Nah, ini harus kelengkapannya ya. Bukti dari tamu tersebut memang reservasi pada tanggal yang telah ada di reservasi tersebut. Nah, itu yang berkaitan dengan form-form penerimaan
uang muka. Ya, selanjutnya di sini kita yang terakhir adalah berkaitan dengan form-form yang ada di store atau di logistik. Yang pertama apa? Purchase Requisition atau PR, yaitu adalah formulir yang digunakan untuk mencatat permintaan pembelian barang dari tiap-tiap departemen yang biasanya sudah disiapkan oleh pihak gudang atau store, ya, berdasarkan minimum stok barang. Ya, itu ya. Jadi ini biasanya permintaan pembelian ini sudah disiapkan untuk formnya oleh pihak pengelola gudang atau storekeeper, yang mana memang di gudang tersebut tidak tersedia barang tersebut. Ya, itu makanya ada namanya PR atau Purchase Requisition. Ya, intinya permintaan barang yang mana barang tersebut tidak ada di gudang. Makanya departemen-departemen yang membutuhkan harus mengajukan lewat PR. Paham ya? Lalu purchase order. Apa itu purchase order? Adalah formulir yang mencatat pemesanan barang-barang untuk kebutuhan operasional barang hotel. Nah, itu ya. Nah, setelah ini baru terbit PO. Nanti kita akan kupas tuntas pada section yang berkaitan dengan store section, ya, mengenai form-form ini. Yang ketiga adalah apa? Memorandum invoice. Jadi form ini digunakan sebagai bukti untuk mencatat bahwa barang-barang yang datang di hotel sudah diterima dengan baik oleh seorang receiving. Ya, itu yang berkaitan dengan memorandum invoice. Nah, selanjutnya ada yang namanya daily receiving report. Nah, ini apa itu daily receiving report atau DRR? Ini adalah yang berkaitan dengan rekapitulasi penerimaan barang untuk kebutuhan operasional hotel. Ini biasanya dikondisikan oleh seorang receiving, ya. Di sini juga ada yang berkaitan dengan klasifikasinya, ya. Jadi golongan-golongannya itu dibagi menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama apa? Yang pertama terkait dengan daily receiving report untuk food. Nah, lalu daily receiving report untuk beverage. Nah, itu ya. Lalu juga yang berkaitan dengan daily receiving report untuk material. Material itu ya semacam katakanlah ATK atau alat perkantoran, tulis kantor. Ada juga mengenai chemical-chemical yang dibutuhkan oleh housekeeping. Nah, itu ya. Baik, itu. Ya, yang terakhir adalah di sini ada yang namanya BINCAD, ya. Ya, BINCAD itu adalah kartu persediaan barang. Jadi, kartu persediaan barang ini biasanya ditempatkan di store, ya, di dalam store yang setiap raknya ditulis ada BINCAD-nya. Jadi di BINCAD tadi tertulis katakanlah beras. Nah, itu juga ada nomornya, ada kapan datangnya, kapan diambil, nanti hasil terakhir seperti apa. Ya, itu yang berkaitan dengan BINCAD atau kartu persediaan barang. Nah, itu ya. Dan ini juga kita kalah pentingnya yang berkaitan dengan KARDEK. Nah, KARDEK itu apa? KARDEK adalah kartu barang yang menyebutkan nama barang, ukurannya, satuan, harga barang masuk, uang keluar, dan sisanya. Ini biasanya digunakan oleh cost control. Nah, ya, cost control untuk mengetahui yaitu tadi jumlah nilai barang, turnovernya gimana, harganya berapa, jumlah yang dikonsumsi setiap bulannya itu berapa, dan juga untuk mengetahui yang sifatnya barang yang slow moving atau barang yang masih jarang dipakai, termasuk nanti jumlah barang keluar masuk ke gudang tersebut. Nah, itu ya. Tuh ya. Kalau KARDEK adalah yang dipegang oleh cost control, kalau yang tadi daily receiving report itu oleh receiving. Nah, itu ya. Dan ini yang terakhir adalah yang berkaitan dengan store requisition. Ya. Jadi sudah kami buka. Ya.
Apa itu store requisition? Ya, di sini yang berkaitan dengan store requisition adalah form yang digunakan untuk bukti permintaan barang yang barang tersebut ada di gudang. Ya, jadi store requisition ini digunakan untuk meminta sejumlah barang dari semua departemen terkait dengan kebutuhannya dan barang tersebut posisinya ada di gudang. Beda dengan PR tadi ya. Kalau PR kan formulir permintaan barang di mana barang tersebut tidak tersedia di gudang. Kalau SR ini atau store requisition ini barang tersebut ada di gudang. Ya, ini meliputi store requisition food, store requisition beverage, dan juga store requisition material dan juga service. Nah, ini yang berkaitan dengan tadi ada alat perkantoran, alat tulis kantor, ada juga yang berkaitan dengan chemical, ada juga yang berkaitan dengan chemical dari housekeeping. Nah, itulah yang berkaitan dengan istilah-istilah atau yang berkaitan dengan juga form-form yang sering digunakan di accounting departemen yang berkaitan dengan kelancaran operasional harian di hotel. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini dapat membantu kita memahami yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut agar nantinya kita tidak asing, sudah familiar. Terima kasih. Tetap semangat, jangan pindah channel-channel, tetap stay di sini. Kita akan bertemu kembali mengupas tuntas yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, tentunya yang berkaitan dengan di accounting departemen hotel. Tetap semangat ya, salam sehat selalu dan selalu bahagia. Amin.